Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami persilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar dan sisa yang berikutnya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita habiskan ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami pada sore hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana ibadah kita saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan yang memimpin kami untuk tetap bersekutu di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Kami rindu kehadiran Tuhan dalam persekutuan ini lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, untuk membimbing kami, memahami, dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang diberitakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi.
Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan hati di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, walau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, maka apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan bahwa apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang tentunya tidak nyaman saat ini, Bapak Ibu. Ketika kita bilang situasi tidak nyaman, lalu sebagai orang percaya kita juga berada dalam minggu-minggu sengsara. Sengsara bukan kita yang sengsara, sebenarnya kita lagi menghayati pengorbanan dan penderitaan Kristus. Tetapi bagaimana memaknai itu tentunya tidak mudah. Nah, Rasul Paulus mengawali pasal kedua dari 1 Tesalonika ini, dia katakan kami tetap mengucap syukur, kami terus mengucap syukur. Artinya bahwa ada dalam segala situasi dan kondisi, mengucap syukur kepada Allah itu bukan sekedar sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya sebagai formalitas. Kita juga tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kewajiban. Tetapi itu harus dilakukan dalam kesadaran. Apa yang kita sadari ketika kita melakukan mengucap syukur kepada Allah? Yang pertama, bahwa hidup yang kita dianugerahkan kepada kita. Nah, hidup yang dianugerahkan kepada kita tidak hanya sekedar hidup yang diberikan, tetapi dalam hidup yang dianugerahkan kepada kita ada jaminan. Jaminan untuk hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Nah, tidak semua orang menghayati ini dalam kehidupan berimannya. Ketika kita bicara tentang hidup spiritualitas, hidup yang didasari oleh iman dan percaya yang sungguh kepada Allah di dalam Kristus, maka ada sebuah sikap hidup yang harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Pertama, bahwa Allah sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi kita. Allah menyempurnakan janjinya dalam kehidupan kita lewat kehadiran Yesus Kristus. Dan Yesus tidak hanya sekedar hadir, datang lalu kasih tunjuk, menunjukkan diri bahwa iya, ini saya Yesus yang tidak. Yesus melakukan lebih daripada sekedar kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Dia datang dengan tujuan untuk menyampaikan kabar sukacita, dan dia sendiri yang menjadi kabar sukacita itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menerima kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan yang dari Allah lewat kehadiran Yesus Kristus, itu baru bisa menjadi nyata lewat pengorbanan, lewat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Makanya Paulus bilang bahwa kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka itu luar biasa. Mereka bisa menjadi teladan bukan saja kepada jemaat di Korintus dan Efesus, tapi mereka juga menjadi teladan sampai pada jemaat yang ada di Yudea dan di Yerusalem. Ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika.
bahwa mereka mampu untuk mengaktualisasikan iman dan percaya mereka kepada Allah itu. Paulus bilang bahwa ya penderitaan mereka luar biasa. Dan ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi menghalang-halangi Paulus dan semua orang yang memberitakan Injil itu supaya apa? Supaya orang bukan Yahudi itu tidak bisa memperoleh keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu justru mereka menumpuk dosa kepada diri mereka sendiri. Lalu kemudian mereka menjadi penghalang. Iblis, kata Paulus bilang ya, iblis menghalangi kami. Iblis itu adalah orang-orang yang memang sengaja tidak mau supaya kabar sukacita ini menjadi milik orang banyak. Padahal ini menjadi milik orang banyak, diperuntukkan kepada dunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi percaya kepada Kristus tidak hanya sekedar kita bicara tentang keadaan diri kita. Tidak hanya sekedar kita bicara tentang karena saya terlahir sebagai orang percaya maka saya sudah otomatis selamat. Tidak bisa seperti itu. Bahwa menjadi percaya kepada Kristus adalah sebuah sikap di mana harus dibangun dalam spiritualitas yang mendalam, menghayati setiap tindakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menghayati setiap tindakan Allah dalam kehidupan kita, maka yang terjadi apa? Bahwa kita mampu untuk membangun sebuah kualitas hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Sikap dan tindakan kita itu berkenan. Tugas dan tanggung jawab kita mampu untuk melaksanakannya. Karena kita tidak hanya sekedar berdiri, kita hanya tidak sekedar memiliki status baik sebagai orang percaya, baik sebagai pelayan, tidak. Tetapi status itu harus dijalankan dalam sebuah tanggung jawab yang tentunya saya menjalankan tanggung jawab ini, saya menjalani kehidupan ini karena Allah yang menganugerahkan hidup ini kepada saya. Nah, dalam anugerah kehidupan itu Allah melengkapinya dengan jaminan keselamatan karena kita menerima Kristus. Ketika kita menerima Kristus dan jaminan keselamatan itu, maka kita harus menghayati setiap peran, setiap teladan Yesus Kristus yang sudah dilakukan kepada kita. Termasuk ketika kita ada dalam minggu-minggu Prapaskah. Kita sudah masuk di minggu Prapaskah kelima, di mana kita datang dan kita menghayati apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, apa yang terus dinyatakan oleh Yesus bersama dengan jemaat Tesalonika dan semua orang percaya bahwa sekalipun dalam penindasan, sekalipun dalam kesesakan, semangat untuk menjadi orang percaya dan menyatakan identitas sebagai orang percaya itu tetap tumbuh dan tidak bisa terbendung. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, tanggung jawab itu besar. Cuma jadi dikasih itu tanggung jawab sebagai pelayan tuh ketika, jangankan sebagai pelayan, ketika kita sebagai warga sini jemaat, ya dengan segenap hati itu kita mengambil sebuah tanggung jawab yang harus dihayati bukan sebagai beban. Tetapi tanggung jawab itu dilihat sebagai anugerah. Anugerah yang Allah percayakan bagi kita sehingga ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, maka kita menjalani kehidupan juga dalam kesadaran untuk melakukan dan menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan dunia melihat itu. Sehingga orang mengenal kita bukan karena label, tetapi karena apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada akhirnya ketika kita melewati 1 tahun sudah kita bergumul di masa pandemi dengan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Apa yang bisa kita hayati dalam kehidupan? Tentunya ada banyak kesukaran hidup, ada banyak pergumulan. Tetapi apakah semua sudah berakhir? Tidak. Gitu kan? Semua kita tetap ada dan hidup dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Tetapi syukur kepada Tuhan itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati 1 tahun. Terutama jemaat kita Bapak Ibu. Jemaat Shalom betul-betul sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita begitu diberkati oleh Tuhan.
Kita mulai beribadah dari bulan Juli sampai hari ini di gereja. Dan sampai hari ini pun Tuhan memelihara kita. Terhitung sudah 6 orang terinfeksi dan 6-6-nya sudah sembuh. Sampai hari ini Shalom belum ada sampai ya mengakibatkan kehilangan nyawa akibat pandemi ini. Nah, cuman terkadang kita belum sadari itu, Bapak. Kita berat sekali untuk mau mengucap syukur dengan kehidupan kita. Mengucap syukur itu kan bisa dengan banyak hal. Yang paling utama ya kita persembahkan apa yang terbaik buat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita persembahkan apapun yang terbaik buat Tuhan bagi dari kehidupan kita. Itu yang paling utama. Karena tidak ada yang lain yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain yang terbaik dari kehidupan kita. Apa saja. Bapak Ibu, kita tidak perlu pasif. Semua harus aktif untuk bergerak menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Karena itulah spiritualitas yang sesungguhnya. Kita pun bukan berarti harus keluar dengan berani bahwa kami tidak apa-apa, tidak juga. Tapi kita pun diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Tetap melangkah, tetap beribadah, tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menghasilkan. Tapi tentunya kita tahu bagaimana menempatkan diri kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua, jemaat GPIB, Shalom dan Pasar, dan seluruh presbiter, mari Bapak Ibu. Bukan saatnya kita melihat ke belakang, bukan saatnya kita melihat untung dan ruginya dalam pelayanan ini. Yang saat ini kita harus melihat bahwa kita harus benar-benar menyatakan syukur kita lewat pelayanan, lewat kehidupan kita sebagai warga jemaat. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi kualitas iman kita itu menjadi penting. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Kita masih tetap berjalan, kita masih tetap beribadah, kita masih tetap bisa beraktivitas. Bahkan kita mau supaya jemaat ini bertumbuh. Bukan saja dalam iman, tapi ekonomi jemaat pun harus tetap bertumbuh. Dan apapun akan dilakukan untuk itu. Dan kita melakukan itu tentunya bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi semua bisa terjadi dalam kehidupan jemaat ini karena Allah yang berkenan. Jadi mari arahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat itu. Maka segala sesuatu yang terbaik akan kita peroleh dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat. Kita berdoa. Ada syukur dan terima kasih kami boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa sekalipun kami terus bergumul di tengah-tengah masa pandemik ini. Bahkan kami bergumul di tengah-tengah pelayanan ini ya Tuhan. Tetapi kerinduan kami untuk terus menghadirkan sukacita dan damai sejahtera lewat persekutuan umat Tuhan dalam ibadah keluarga, jemaat GPIB, Shalom dan Pasar saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi kami yang boleh hadir dan mengambil bagian saat ini secara luring, bahkan berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah daring saat ini juga ya Tuhan. Bapa berkati jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan dalam pergumulan di tengah-tengah persekutuan ini. Kami percaya bahwa tidak ada pergumulan, tidak ada kesusahan yang lebih besar, karena kami punya Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, yang mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu tunduk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, untuk mempercayakan kehidupan kami kepada-Mu. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi pelaksana harian Majelis Jemaat. Bapa berkati agar kami semua dimampukan untuk dapat menjalankan tugas panggilan kami selaku pelaksana harian Majelis Jemaat dalam menata dan mengelola, bahkan menjalankan
tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini dengan melaksanakan program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Berdoa bagi seluruh presbiter ya Tuhan, dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Biarlah juga Bapak berikan hikmat dan kebijaksanaan, rasa tanggung jawab terhadap pelayanan yang diterima dan dipercayakan kepada mereka, sehingga di waktu-waktu akan datang semangat untuk terus melayani, untuk menghadirkan pelayanan di tengah-tengah jemaat secara berkualitas, itu boleh terus berlangsung ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan memampukan setiap hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati juga pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PHPT, Bapak berkati dalam pelayanan mereka di Pelkat-Pelkat yang ada. Kami berdoa juga bagi komisi-komisi yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, panitia pembangunan yang sementara berproses untuk menyelesaikan proses pembangunan tahap pertama lewat laporan dan sebagainya, dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan proses pembangunan tahap kedua. Kami percaya bahwa Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya bagi jemaat ini secara khusus dalam tanggung jawab sebagai panitia pelaksana pembangunan dimaksud ya Tuhan. Berdoa bagi Satgas COVID-19 yang terus bekerja dan mengawal ibadah minggu. Berdoa bagi karyawan yang boleh mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan administrasi dan administrasi keuangan, juga kebersihan. Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Berdoa bagi kehidupan jemaat dalam berbagai pergumulan sakit penyakit mereka. Tuhan kesana jamah setiap penawar makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka, baik mereka yang sudah berusia lanjut maupun mereka yang karena penyakit terminal yang dialami. Kami percaya sungguh Tuhan punya cara untuk memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga mengucap syukur dan jemaat yang selalu setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang boleh mereka terima dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, Pak Gubernur, Wali Kota, Camat, bahkan Lurah, Tegal Harum, dan Tegal Pertaya Tuhan. Bapak berkati beri hikmat bersama seluruh jajarannya untuk dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kedua kelurahan yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari hidup kami ke depan, kami tidak mampu untuk menentukannya tanpa campur tangan Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kepada-Mu membuat kami lebih yakin melangkah dalam iman dan percaya kepada-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik lewat pelayanan dan kesaksian kami, lewat pemberian-pemberian kami. Terima kasih Tuhan. Lalu kami juga mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil tempat persembahan diedarkan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Mari kita angkat bersama-sama.
hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan berkat yang Engkau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, agar menjadi berkat di tengah persekutuan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita bakti 284 bait yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memberkati, memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.